Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil ghizar wa nashkuruhu ala qisamihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mukhtar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Syekh Ibnu Ahmad Athaillah menulis di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau menyatakan basatakallahu kaila yubqiyaka ma'al qabdi. Allah memberikanmu kelapangan agar engkau tidak selalu berada dalam kesempitan. Wa qabadaka, dan Allah memberikanmu kesempitan kaila yatrukaka ma'al basti, agar engkau tidak hanyut dalam kelapangan. Wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu, dan Allah melepaskanmu dari keduanya, dari kelapangan dan kesempitan, agar engkau tidak bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang diberkati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa mengubah keadaan kita dari sedih menjadi gembira, dari sakit atau dari sehat tiba-tiba jatuh sakit, dari kaya menjadi miskin, dari terang benderang menjadi gelap gulita. Semuanya adalah agar kita mengerti bahwa kita tidak akan pernah bebas, tidak akan pernah terlepas dari hukum dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar supaya kita selalu berdiri di atas landasan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya untuk menghindar dari suatu keburukan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan suatu kebaikan. Illa billahil aliyyil azim, kecuali atas izin dan pertolongan Allah, Zat yang maha tinggi, Zat yang maha agung. Firman Allah di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 23, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak bersedih, tidak menyesal terhadap apa yang terlepas dari tanganmu, dan tidak pula terlalu gembira atas apa yang diberikannya kepadamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang dimaksud dengan terlalu gembira di sini adalah gembira yang melebihi batas. Gembira yang dapat menyebabkan kesombongan, menyebabkan ketakaburan dan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan bahwa al-qabdu atau perasaan risau dan al-bastu atau perasaan riang itu akan silih berganti dalam perasaan setiap hamba, bagaikan silih bergantinya siang dan malam. Yang pertama, risau itu bisa jadi disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, karena perbuatan dosa. Kalau sudah demikian, maka obatnya adalah harus segera bertaubat, menyesali segala yang telah diperbuat, berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari, dan memohon ampun atas segala kesalahan.
Lalu yang kedua, karena kehilangan harta benda. Maka obatnya adalah harus rela dan menyerahkan semuanya pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, bisa jadi karena dihina oleh orang lain. Maka kuncinya adalah harus bersabar, tidak membalasnya, dan menjaga diri agar tidak mudah berbuat zalim kepada orang lain. Apabila risau itu tidak diketahui sebabnya, maka kita harus tenang. Kita harus pasrah, tawakal, dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah, atas izinnya, tidak lama semua itu akan sirna. Dan sebaliknya, jika tidak tenang dalam menghadapi kerisauan, maka dikhawatirkan kita akan terjerumus dalam kebinasaan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Lalu yang kedua, sidang Jumat yang dirahmati Allah, perasaan riang atau perasaan senang. Itu bisa jadi disebabkan oleh 3 hal pula. Yang pertama, karena bertambahnya amal ibadah. Karena bertambahnya ketaatan kepada Allah. Atau mungkin bertambah ilmu ma'rifatnya. Bisa jadi karena bertambahnya pangkat. Yang kedua, karena bertambahnya pangkat, kedudukan, kekayaan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga bisa jadi karena pujian dan sanjungan orang lain. Maka bagi seseorang yang berada dalam kondisi seperti ini, yang pertama, apabila ia merasa bertambah amaliyah ibadahnya, maka ia harus merasa bahwa itu semua adalah karunia, adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus berhati-hati dan waspada dari sifat ujub, yaitu sifat membanggakan diri, dari sifat riya atau ingin dilihat oleh orang lain, sifat sum'ah, ingin didengar reputasinya oleh orang lain, atau ingin viral, dan lain sebagainya. Lalu apabila rizkinya lancar, usahanya sukses, atau karirnya cemerlang, maka ini pula lah yang harus disyukuri dan diyakini bahwa semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian terkena bahaya dan pantangannya. Apakah itu? Yang pertama, mungkin enggan atau lupa bersedekah. Bisa jadi penggunaan harta pada hal-hal yang tidak perlu, atau mubazir, boros, dan bisa jadi disalahgunakan untuk perbuatan maksiat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Adapun yang ketiga, jika itu berupa pujian atau sanjungan orang lain kepadanya, maka ini harus disikapi bahwa hasil daripada ibadah atau prestasi yang kita raih, ini mengharuskan kita untuk terus dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesungguhnya telah menutupi kekurangan kita, sehingga yang tampak oleh orang lain hanyalah kebaikan kita semata. Imam Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan, rubbama a'taka famana'aka. Ada kalanya Allah memberikanmu kekayaan duniawi, tetapi tidak memberimu taufik serta hidayahnya. Wa rubbama mana'aka fa'ataka. Ada kalanya Allah tidak memberikanmu kemewahan duniawi, akan tetapi Allah memberikanmu taufik serta hidayahnya. Artinya, jika permintaan kita ditahan oleh Allah, tidak segera dikabulkan oleh Allah, maka sesungguhnya kita telah diberi. Dan jika permintaan kita segera diberikan, segera dikabulkan, maka sesungguhnya kita telah tertolak dari sesuatu yang lebih utama daripada yang kita minta. Oleh karena itu, seyogyanya mari kita utamakan untuk tidak mendapat daripada mendapatkan sesuatu yang kita pilih. Sebaliknya, seorang hamba itu tidak memilih sendiri, akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, zat yang menjadikan apa saja dan mencukupi segalanya. Demikianlah ma'asyiral muslimin, khutbah Jumat pada siang kali ini. Semoga ada manfaatnya. Marilah kita senantiasa taslim dan tawakal di atas landasan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi sirri wal alaniyah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sittatil mutammimin li 'asharatil kiram wa 'an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala'a wal waba wal fahsya'a wal munkar wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iri buldanil muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.